Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan pada suatu hari, Umar bin Khattab menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil menangis. Maka tanya Rasulullah, "Kenapa engkau menangis, hai Umar?" "Ya Rasulullah," jawab Umar, "sesungguhnya di pintu ada seorang pemuda, tangisnya benar-benar mengharukan hatiku. Suruh dia masuk kemari," perintah Nabi. Pemuda itu masih tetap menangis ketika Umar mengajaknya masuk. Maka Nabi SAW bertanya kepada pemuda itu, "Kenapa engkau menangis, wahai pemuda?" "Aku menangis karena dosa-dosaku yang demikian banyak. Sedangkan aku takut kepada Tuhan yang Maha Kuasa akan murka kepadaku. Apakah kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu?" tanya Rasul. "Tidak," jawab pemuda. "Apakah telah kamu bunuh seseorang tanpa hak?" tanya Rasul. Pemuda itu pun menjawab, "Tidak, ya Rasulullah." Maka sabda Nabi SAW, "Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosamu sekalipun sepenuh langit yang 7 dan bumi yang 7. Tapi kata pemuda itu, "Ya Rasulullah, dosaku lebih besar daripada langit. Dosaku lebih besar daripada langit yang 7 maupun gunung-gunung yang terpanjang." Maka tanya Nabi, "Besar manakah antara dosamu dengan Al-Kursi?" Pemuda itu pun menjawab, "Dosaku lebih besar, ya Rasulullah." "Besar manakah antara dosamu dengan Arasy?" tanya Rasulullah. "Dosaku lebih besar, ya Rasulullah," jawab pemuda itu. "Besar manakah antara dosamu dengan Allah?" tanya Nabi SAW. "Maksudnya ampunan Allah dan rahmatnya." Maka jawab pemuda itu, "Bahkan Allah lah yang maha besar dan maha agung." Maka kemudian berkatalah Nabi SAW, "Beritahulah kepadaku dosamu itu." "Aku malu kepadamu, ya Rasulullah." Pemuda itu mengelak sehingga Nabi SAW berkata, "Jangan malu-malu padaku, beritahukanlah kepadaku dosamu itu." "Ya Rasulullah," pemuda itu pun menjawab, "Sesungguhnya aku adalah seorang penggali kubur sejak 7 tahun. Sampai pada suatu hari, tatkala putri dari golongan Ansar meninggal dunia, lalu aku bongkar dan dia aku keluarkan dari kain kafannya, sementara aku telah dikuasai syaitan. Maka saya kembali kepadanya dan aku setubuhi dia. Tapi anak perempuan itu tiba-tiba berkata, 'Tidakkah kau malu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidakkah engkau malu terhadap catatan Allah pada hari manakala dia kelak memanjangkan kursinya untuk mengadili? Kau benar-benar telah membiarkan aku telanjang bulat di tengah-tengah tangisan orang mati. Dan kau tegakkan aku dalam keadaan junub di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.'" Mendengar perkataan pemuda itu, tiba-tiba melompatlah Rasulullah, yakni bangkit dengan cepat. Seraya berkata kepada pemuda itu, "Hai pendurhaka, balasanmu tidak lain adalah neraka." Seraya menangis dan mengadu, pemuda itu pun keluar menuju padang pasir. Dia tidak memakan sesuatu pun ataupun minum dan tidak pula tidur selama 7 hari. Hingga akhirnya lenyaplah kekuatannya, lalu rebah di suatu tempat. Wajahnya ia sungkurkan ke atas tanah bersujud seraya berkata, "Tuhanku, akulah hambamu yang penuh dosa dan kesalahan. Aku telah datang ke pintu Rasulmu agar beliau sudi memberi syafaat kepadaku di sisi engkau." Maka tatkala didengarnya betapa besar kesalahanku, beliau usir dari pintunya dan beliau enyahkan aku dari sisinya. "Hari ini aku datang ke pintumu agar engkau menjadi pemberi syafaat kepadaku di sisi kekasihmu, karena engkaulah Tuhan yang Maha Rahman kepada hamba-hambamu."
sedang harapanku hanya tinggal kepada engkau. Jika tidak, maka kirimkanlah api dari sisi engkau dan bakarlah aku dengannya selagi di duniamu, sebelum engkau bakar aku di akhiratmu. Kemudian datanglah Jibril kepada Nabi Muhammad SAW lalu berkata, Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah berkirim salam kepadamu. Nabi Muhammad menjawab, Dialah kedamaian, darinya kedamaian, dan kepadanya kedamaian akan kembali. Kemudian Jibril berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepadamu, apakah engkau telah menciptakan hamba-hambaku? Bahkan dialah yang telah menciptakan aku dan juga mereka, jawab Nabi SAW. Jibril berkata, Allah bertanya, apakah engkau memberi rezeki kepada mereka? Bahkan dialah yang telah memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadaku, jawab Rasulullah. Jibril berkata, dia bertanya, apakah kamu yang menerima taubat mereka? Bahkan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan mereka, jawab Rasulullah. Jibril berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadamu, telah aku kirim kepadamu seorang di antara hamba-hambaku dan dia telah menyatakan salah satu dari dosa-dosanya, tapi kamu berpaling daripadanya dengan sangat lantaran satu dosa. Maka betapakah akan jadinya keadaan orang-orang yang berdosa kelak, manakala mereka datang membawa dosa-dosa seperti gunung-gunung yang besar. Engkau adalah Rasulku, aku utus engkau sebagai rahmat bagi sekalian alam. Maka jadilah engkau seorang yang rahim terhadap orang-orang yang beriman dan pemberi syafaat kepada mereka yang berdosa, dan maafkanlah keterlanjuran hambaku, sesungguhnya aku benar-benar telah mengampuni dosanya. Kemudian dikirimlah oleh Rasulullah SAW beberapa orang sahabat. Kemudian pemuda itu mereka temui, lalu mereka beri kabar gembira tentang kemaafan dan keampunan itu, dan mereka bawa pemuda itu kepada Rasulullah. Tetapi mereka dapati beliau tengah salat maghrib, lalu mereka makmum kepada beliau. Maka tatkala Rasulullah SAW usai membaca surat Al-Fatihah dan kemudian dilanjutkan dengan Alhaakumut Takatsur sampai dengan kata-kata hatta zurtumul maqabir, maka pemuda itu menjerit keras lalu jatuh, dan ketika salat telah usai mereka dapati pemuda itu meninggal dunia. Itulah kisah seorang pemuda yang bertobat di atas dosa yang sangat besar.